Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat rumah belajar. Jumpa lagi. Eh, ini adalah pertemuan pertama kita pada semester ganjil di kelas 11 Teknik Komputer dan Jaringan. Ya. Jadi hari ini Ibu akan menyampaikan mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan. Ya, yang fokus kita akan membahas materi tentang komunikasi data. Ya, kita langsung saja apa itu komunikasi data. Jadi kalau kita berbicara tentang materi komunikasi data, berarti berkaitan dengan transmisi sinyal-sinyal yang efisien dan andal atau reliable. Nah, berbicara komunikasi data, berarti kita akan berbicara tentang transmisi sinyal, media transmisinya, pengkodean sinyal, interfacing antar lapisan, data link control, dan multiplexingnya. Seperti itu ya. Kemudian, eh, sahabat rumah belajar harus mengetahui apa itu definisi komunikasi data. Jadi, istilah data berlaku istilah data berarti segala sesuatu yang belum memiliki arti bagi penerimanya. Nah, dalam ilmu komunikasi data, data berarti informasi yang disajikan dalam bentuk isyarat digital binar. Nah, pada dasarnya komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner melewati saluran transmisi dan peralatan switching. Nah, bisa antar komputer dan komputer, bisa juga antara komputer dan terminal, atau komputer dengan peralatan, atau peralatan dengan peralatan. Nah, sahabat rumah belajar bisa melihat gambar di samping, eh, ya seperti ini. Lanjut. Nah, bentuk komunikasi elektronik, jadi ada tiga. Yang pertama itu komunikasi suara, komunikasi berita dan gambar, dan komunikasi data. Sahabat rumah belajar juga harus tahu apa saja elemen komunikasi data. Nah, untuk mengkomunikasikan data dari satu tempat ke tempat yang lainnya, minimal harus memiliki tiga elemen. Nah, apa saja elemen yang ada pada komunikasi data? Yang pertama itu adalah sumber data atau source. Kemudian yang kedua adalah media transmisinya atau transmission media. Yang ketiga adalah penerima, receiver-nya seperti itu. Nah, sahabat rumah belajar harus tahu bahwa jika salah satu elemen komunikasi tidak data, maka komunikasi tidak dapat dilakukan. Seperti itu ya. Nah, model komunikasi data. Jika kita berbicara tentang model komunikasi data, berarti eh, dari elemen yang telah disampaikan tadi, yang tiga, tentu apa namanya dibentuk dari elemen komunikasi data tadi yang telah saya sebutkan, maka dibentuklah suatu model komunikasi data yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja model komunikasi data? Jadi, model komunikasi ada sumber, ada pemancar, ada sistem transmisi, ada penerima, dan ada tujuannya. Seperti itu. Nah, sahabat rumah belajar harus tahu bahwa model komunikasi data yang pertama sumber itu berarti menghasilkan data untuk ditransmisikan atau untuk dikirim. Nah, pemancar itu mengubah data menjadi sinyal yang dapat dipancarkan. Nah, kemudian sistem transmisi yaitu membawa data. Kemudian penerima mengubah sinyal yang diterima dari sumber yang dibawa oleh pemancar dan ditransmisikan oleh transmisi, dan kemudian mengubahnya menjadi data. Kemudian tujuan yaitu pengambilan data.
Sahabat rumah belajar bisa melihat bagan atau gambar model dari komunikasi data. Ada source, ada transmitter, ada transmission system, ada receiver, dan destination seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini model komunikasi data yang disederhanakan. Ada yang pertama ada input information, ada input data, kemudian yang ketiga ada transmit sinyalnya, kemudian receive sinyalnya, kemudian output data, dan yang terakhir output information. Seperti itu. Nah, apa itu transmisi data? Ya, jadi sahabat rumah belajar, kita perlu tahu bahwa transmisi data adalah proses pengiriman data dari satu sumber ke penerima data. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses ini, yaitu pertama, media transmisi yang digunakan, kapasitas channel transmisinya, tipe channel transmisi, kode transmisi yang digunakan, mode transmisi, protokol perangkat lunak, dan penanganan kesalahan transmisi. Sahabat rumah belajar juga perlu tahu media komunikasi yang digunakan. Yang pertama ada kabel UTP, kemudian yang kedua ada kabel koaksial, dan yang ketiga ada fiber optik, dan yang keempat ada radiasi elektromagnetik. Kemudian, apa saja kapasitas channel transmisi? Nah, bandwidth itu menunjukkan sejumlah data yang dapat ditransmisikan untuk satu unit waktu yang dinyatakan dalam satuan bps atau bit per second dan cps atau karakter per second. Nah, kapasitas atau transfer rate-nya dari satu channel transmisi dapat digolongkan dalam yang pertama adalah narrowband channelnya, yang kedua adalah voice band channelnya, dan yang ketiga adalah wide band channelnya. Seperti kita bisa melihat berapa sih kapasitas channel transmisi untuk narrowband channel. Yang pertama sangat rendah ya atau lambat dan hanya berkisar antara 50 sampai 300 bit per second. Nah, contohnya telegraf. Nah, kemudian yang kedua, kapasitas channel transmisi yang kedua yaitu voice band channel, itu kecepatannya hanya berkisar antara 300 sampai 500 bps. Contoh telepon seperti itu. Dan yang ketiga itu wide band channel. Nah, kecepatannya itu sampai 1 juta bit per second. Nah, contohnya yaitu jalur telepon jarak jauh yang menggunakan media transmisi. Sahabat rumah belajar, apa saja tipe channel transmisi? Nah, perlu kita tahu bahwa setiap sistem transmisi pasti mempunyai tipe transmisi tersendiri. Nah, tipe transmisi dibedakan menjadi 3, yaitu tipe transmisi satu arah atau simplex, yang dimana transmisi hanya dapat dilakukan satu arah. Contohnya yaitu siaran radio dan televisi. Kemudian yang kedua, tipe transmisi dua arah bergantian atau kita kenal dengan half duplex. Nah, transmisi dapat dilakukan dua arah, tetapi dalam pentransmisian dilakukan secara bergantian. Contoh, walkie-talkie. Kemudian, tipe channel transmisi yang ketiga yaitu tipe transmisi dua arah bersamaan, yaitu full duplex. Nah, transmisi dapat dilakukan dua arah dan pentransmisian dapat dilakukan secara bersamaan antara kedua belah pihak. Seperti itu contoh telepon. Nah, apa saja kode yang mewakili transmisi? Untuk melakukan komunikasi atau transmisi data, suatu informasi dapat menjadi kode-kode yang menjadi standarisasi untuk pertukaran data. Nah, kode-kode tersebut antara lain ada binary kode desimal untuk karakter yang disimpan di main memory, diwakili oleh kombinasi digit
binary atau bit. Dengan 1 bit terdiri dari 4 bit. Kemudian yang kedua adalah standar binary coded decimal interchange code. Nah, itu 1 bit terdiri dari 6 bit. Kemudian yang ketiga adalah ada extended binary code decimal interchange code. Nah, itu 1 bit terdiri dari 8 bit. Kemudian ada American Standard Code for Information Interchange atau dikenal America Standard Commit on Information Interchange. Itu 1 bitnya terdiri dari 1 byte-nya terdiri dari 7 bit. Kemudian yang kelima yaitu ada Morse code atau Morse code yang dimana 1 byte-nya terdiri dari 5 bit. Sahabat rumah belajar, mode transmisi dari komunikasi data itu ada 2 jenisnya. Yang pertama ada parallel transmission dan serial transmission. Nah, yang dimana serial transmission itu terdiri dari synchronous transmission itu ya, kemudian waktu pengiriman harus sesuai dengan waktu penerimaan bit-bit. Kemudian yang kedua adalah asynchronous transmission, itu transmisi dari data yang ditransmisikan satu karakter setiap waktu tertentu atau interval waktunya berbeda, seperti itu. Oke, sahabat rumah belajar, untuk membaca lebih lanjut materi tentang komunikasi data dapat dilihat di referensi berikut. Nah, untuk tugasnya, silakan sahabat rumah belajar mencari menyelesaikan tugasnya, yaitu menyebutkan contoh komunikasi simplex, kemudian contoh komunikasi hal duplex, kemudian contoh bentuk komunikasi full duplex. Nah, yang selanjutnya jelaskan dan sebutkan contoh bentuk komunikasi dari titik ke titik. Dan berikutnya jelaskan dan berikan contoh bentuk komunikasi satu titik ke segala arah. Nah, kemudian sebutkan bagian-bagian kabel koaksial. Terakhir itu sebutkan bagian-bagian kabel fiber optik. Nah, sahabat rumah belajar, untuk tugasnya ini itu harus dilengkapi dengan gambar. Contoh untuk sebutkan contoh komunikasi simplex yang tugas nomor 1, 2, 3 itu ada gambarnya. Dan saya harapkan sahabat rumah belajar ketika menyelesaikan tugas ini harus melampirkan gambar dari contoh komunikasi tersebut. Cukup sekian dari saya. Selamat belajar. Salam rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.